Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal adama fi hadzal insan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah saddiqina bil iman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat, negara kita Indonesia tercinta ini berada pada wilayah Deples area The Sister, zona yang akomodasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya topping es yang tak rizka terus terjadi. Bahkan hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian penjelasan Insek Complemental Padal Automation dalam penelitian iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi sedang menangis. Putra-putri negeri bersedih hati. Duka, lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya seret musibah alam yang bertubi-tubi. Kebakaran hutan terus terjadi, banjir terus menimpa negeri ini. Bahkan saat ini kita sedang ditimpa dengan wabah virus corona yang melantarkan di seluruh negeri, termasuk di persaja bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2021 terdapat 1.441 bencana melanda negeri yang mengakibatkan 5,3 juta warga mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Bahkan 3.849 warga mati menghadapi lahi rabbi, na'udzubillahi min zalik. Itulah hadirin potret kurang dari bencana yang sedang kita hadapi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawa ajaran Al-Quran yang berjudul Membangun Kesadaran dalam Pencegahan Bencana sebagai landasan normatif dalam kitab suci Al-Quran, yakni surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penebar sayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Dengan hal itu Allah membuat mereka merasakan kepedihan dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dalam ilmu balaga ayat tersebut termasuk dalam wabari tentang kerusakan bumi, sebagaimana yang tersirat dalam kalimat Zahar al-Fasad, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Sebagai lawan yang ada di As-Salah yang berarti bermanfaat dan berdaya guna. Demikian penafsiran Imam Ar-Rahib Al-Asy'ari dengan Mu'ajral Muddatsir Al-Fatih, Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam sebuah Sabatul Tafsir jilid kedua halaman 442, beliau mengatakan, Al-jadar wa qadsabul qarabil wal warab wa mahatul barakat wa qadsabul madari bisu'mi ma'alin nas. Bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan mencampurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 4 halaman 236 menjelaskan, kerusakan tersebut fil barri wal bahri, di darat dan di lautan. Kerusakan di darat berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di lautan, rusaknya ekosistem sebagai dampak terjadinya penurunan lingkungan. Kenapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya adalah bisa babim ma'asin nasi wa junubihim til audi wassalati min doa, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu bergelimannya maksiat dosa manusia, karena sejatinya alam tergantung kepada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quranul Azim jilid ke-6 halaman 320. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam, karena masing-masing negara yang berperang berlomba menciptakan senjata yang paling sempurna, mulai dari senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan ekosis yang tidak hanya membunuh jutaan manusia, namun juga menghancurkan alam raya yang tiada berdosa. Sehingga hadirin, pada perang dunia kedua yang sering mengalami kondisi alam yang paling perang-peranda. Demikian penjelasan mention dalam buku The Development in Factor Part and Theory dalam geografisnya Leometer nomor 169 halaman 5. Hadirin, bahkan di saat berperang pun masih ada yang menjadi korban kerusakan karena dari industri dan bangunan. Tidak heran ketika badan cair manusia yang bertingkah ceroboh, bersikap bodoh, dan bertingkah tidak senonoh terhadap alam ini. Gunung-gunung digunduli, perkebunan dihabisi, bahkan sungai dan air laut pun dicemari. Akibatnya bencana tak terhindari. Banjir terus menjadi berita TV, tanah longsor terus menimpa bumi pertiwi yang membuat rakyat semakin sengsara, merana, tersiksa, bahkan menderita yang tiada tara.
Nauzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan di sini hadirin. Lalu, bagaimanakah solusi Al-Quran dalam menanggapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan pengharapan. Sungguh rahmat Allah amatlah yang besar dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuhan Hakim yang mulia, hadirin rahimakumullah. Demikianlah firman Allah pada ayat tadi merupakan landasan etiksologis dalam upaya pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, dengan tidak merusak alam, sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam kitab Tambirul Mitobas jilid ke-1 halaman 168. Wala tufsidu fil ard bil ma'asi wal dhawati illa sayyidina. Dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haram hukumnya bagi kita, saya, saudara-saudara, untuk tidak melakukan kemaksiatan atau menanam benih-benih dosa yang membuat Allah murka pada kita. Rasulullah SAW bersabda, yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mushafnya. Idza zahara al-zinna wal riba fi qaryati fa ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila kalian melihat perzina dan riba di suatu negara, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi. Wada'u khawfan wa tama'a bil ma'asi wal dhawati illa sayyidina. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut akan siksaannya dan penuh pengharapan akan rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah safatul tafsir jilid ke-1 halaman 451. Lalu bagaimanakah relevansi ayat tadi jika dikaitkan dengan kondisi bangsa saat ini? Alhamdulillah hadirin, saat
ini pemerintah kita sedang gencar-gencarnya melakukan program pemeliharaan lingkungan dengan penanaman 1000 pohon, pencegahan sampah yang berserakan, serta pelatihan bagi masyarakat. Namun, jujur kita akui, di balik fakta kegembiraan itu, masih ada manusia-manusia durjana bermental serigala berwatak buaya. Kerjanya hanya merusak alam semesta demi kepentingan pribadi semata. Tak peduli walau bencana alam tiba, tak peduli walau rakyat menderita, bahkan tak peduli dengan orang lain berada. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, dari uraian tersebut dapatlah kami ambil kesimpulan dalam langkah upaya pencegahan bencana. Setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, hendaklah seluruh rakyat Indonesia terguncang rasa kesadaran dalam memelihara dan memakmurkan alam semesta. Yang kedua, perkembangan industri diharapkan bersikap hati-hati, teliti, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tingkatkan dan memfatwa para perusak alam hingga ke akar-akarnya. Jika hal tersebut yang dilakukan, kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah cerahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup cerahan ini, ada doa dan pantun yang kami bawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwat liwal al-fatih wa taqadilana biha min jami'il hajati wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyinuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa fil hayat wa badal mamat. Makan pala rasanya asam, Sama rasa dengan mangga. mari kawan lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.